Assalamualaikum teman. Hai, ketemu lagi di channel Diary Cleo Maryam. Tentunya bersama kakak Cleo, abang Omar, dan dedek Maryam. Yuk kita lanjut ke Diary Cleo Maryam. Destinasi kita kali ini, kita akan mengunjungi rumah si Pitung teman. Tepatnya di daerah Marunda, Jakarta Utara. Teman, tahu tidak siapa itu si Pitung? Si Pitung adalah tokoh legendaris orang Betawi. Pada saat itu, si Pitung sangat diburu oleh orang Belanda. Berdasarkan cerita rakyat, si Pitung sangatlah sakti teman. Si Pitung mempunyai ilmu rawa rontek yang membuat orang-orang Belanda kewalahan untuk menangkap si Pitung. Konon ceritanya ada pengkhianat yang memberitahu kelemahan si Pitung teman. Si Pitung ditembak dengan peluru emas. Menurut koran Hindia Belanda, sebelum ditembak si Pitung dipotong rambutnya supaya kesaktiannya hilang dan mudah dihabisi. Konon tubuh si Pitung dipotong beberapa bagian lalu dikubur di tempat yang berbeda, karena orang-orang Belanda khawatir tubuh si Pitung menyatu dan hidup kembali. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe-nya ya teman. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya, like videonya juga. Jangan lupa komen teman, agar channel kita jadi lebih keren dan seru. Yuk kita lanjut. Nah, kita sudah sampai teman di rumah si Pitung. Yuk kita lihat langsung misteri apa di balik rumah si Pitung ini. Rumah si Pitung ini diperkirakan dibangun pada abad 18 teman. Pada tahun 1972, bangunan ini dibeli oleh Pemda DKI dari penghuni terakhir yang bernama Haji Matsani. Di dalamnya ada beberapa informasi yang ditampilkan oleh suku Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Konon si Pitung mempunyai nama asli yaitu Ahmad Niti Kusuma. Namun ada versi lain yang menyebutkan bahwa nama asli si Pitung adalah Solihun teman. Ibu kandung si Pitung berasal dari Rawabelong. Ayahnya berasal dari Kampung Cikoneng, Tangerang. Diperkirakan Pitung lahir pada tahun 1866 di Tangerang teman. Sekitar usia 8 tahun, Pitung merasakan kehidupan pahit. Kedua orang tuanya bercerai. Ibunya menolak dijadikan istri tua. Pitung dan ibunya kembali ke kampung Rawabelong. Sedangkan ayahnya tetap menetap di Cikoneng bersama istri mudanya dan tetap bekerja pada tuan tanah Cikoneng. Kemudian hari ketika Pitung sudah menjadi buronan, ia kerap berkunjung ke rumah tuan tanah Cikoneng. Di Rawabelong, si Pitung mengembala kambing milik kakeknya. Setelah berusia 14 tahun,
Pitung dipercaya menjual kambing di pasar Kebayoran. Pada suatu hari, saat kembali dari pasar menjual kambing, Pitung dirampok. Ia tak berani pulang, takut dimarahi kakek dan ibunya. Pitung mengembara dengan dendam yang amat sangat terhadap kekerasan. Ia memilih jalan sebagai perampok, merampok orang-orang kaya yang bekerja sama dengan orang-orang Belanda, merampok tuan tanah dan rentenir yang membuat orang-orang pribumi menderita, teman. Oleh karena itu, si Pitung dianggap sebagai pemberontak oleh orang-orang Belanda. Tapi bagi orang Betawi, dia dianggap sebagai pahlawan, teman. Konon, si Pitung berguru ke sebuah perguruan silat yang dipimpin oleh Haji Naipin. Perguruan tersebut bernama Pituan Pitulung, yang disingkat menjadi Pitung. Di sanalah Ahmad Nitikusumah mendapat julukan sebagai si Pitung. Julukan ini diberikan karena dia merupakan orang yang paling jago dan paling sering melawan kompeni, teman. Konon, rumah si Pitung ini merupakan rumah seorang saudagar kaya asal Bugis bernama Haji Safiuddin. Rumah ini merupakan salah satu rumah yang pernah dirampok si Pitung. Peristiwa perampokan rumah Haji Safiuddin dimuat dalam surat kabar Hindia Olanda tanggal 10 Agustus tahun 1892. Namun ada dua versi, teman, yang terkait hubungan si Pitung dengan Haji Safiuddin. Versi pertama menyebutkan bahwa Haji Safiuddin hanyalah salah satu dari korban perampokan yang dilakukan oleh si Pitung. Versi keduanya menyebutkan bahwa Haji Safiuddin sebenarnya adalah sahabat dari si Pitung, teman. Dan rumahnya kerap dijadikan lokasi persembunyian si Pitung, teman, agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak Belanda. Lalu dilakukanlah skenario perampokan tersebut. Maka dari itu dikenallah rumah itu sebagai rumah si Pitung. Rumah si Pitung ini berada di daerah Marunda Pulau, teman, Jakarta Utara. Meski dikenal sebagai perampok, si Pitung tidak pernah menikmati hasil rampokannya, teman. Ia juga tak pernah beristri. Karena buronan, dia tidak menetap di suatu tempat. Dia juga bukan penjudi ataupun pemabuk. Dia seorang penganut tarekat, dan menurut Margrit van Til, Pitung dapat menulis dalam aksara Melayu dan Arab, teman. Dilaporkan bahwa tatkala di penjara Mr. Cornelis Jatinegara, Pitung sempat beberapa kali menyelundupkan surat yang ditujukan pada pengurus Masjid Al-Atiq di Kampung Melayu. Dalam surat itu
samaran yaitu Solihun alias orang saleh. Di kalangan tarekat yang berkembang kala itu, terdapat keyakinan bahwa merampas harta musuh untuk kepentingan perjuangan adalah halal belaka. Ini disebut dengan fa'i. Pitung menjalankan tugas ini setelah tokoh-tokoh pemberontakan petani di Jakarta kehabisan dana, teman. Karena penyandang dana selama itu adalah pelukis Raden Saleh, kekayaannya telah disita pada tahun 1870 karena terlibat pemberontakan petani. Dan tahun 1880 Raden Saleh meninggal dunia dalam keadaan miskin di Bogor. Seluruh hasil rampokan si Pitung diserahkan untuk kepentingan perjuangan, teman. Bukan dibagi-bagikan langsung kepada rakyat kecil sebagaimana selama ini didongengkan. Karena itulah Pitung amat sulit ditangkap karena jaringannya sangat luas. Bahkan seorang calon korbannya yaitu Haji Safiuddin yang berada di kampung Marunda akhirnya menjadi mitranya. Pitung sering berkunjung ke rumah Haji Safiuddin ini yang kemudian terkenal sebagai rumah si Pitung. Si Pitung selama 8 tahun, yaitu tahun 1886 sampai 1894 telah meresahkan Batavia. Penasehat pemerintah Hindia Belanda saat itu urusan Bumi Putra, yaitu Snoek Hurgronje, mengecam habis kepala polisi Batavia, yaitu Scott Hine, yang tak mampu menangkap Pitung. Hurgronje menganggap amat keterlaluan kalau seorang Eropa seperti Hine sampai harus ke dukun untuk menangkap si Pitung. Selanjutnya, Hurgronje menganggap kepala polisi itu sangat tidak terpelajar, yang tak mampu memperhitungkan kehadiran alat transportasi baru kereta api yang dengannya Pitung dapat hilir mudik. Lebih menggusarkan lagi, si Pitung dapat meloloskan diri dari penjara Mr. Cornelis Jatinegara ketika tertangkap pada tahun 1891. Konon tak hanya itu, si Pitung masih sempat membunuh Demang Kebayoran yang menjadi musuh petani-petani Kebayoran, yang juga telah menjebloskan saudara misan si Pitung bernama Ciih ke penjara dan kemudian dihukum mati. Margriet van Til dalam laporan penelitiannya tahun 1984 sebagaimana disiarkan oleh Bisdragen tahun penerbitan semasa itu, mengungkapkan bahwa polisi Belanda pernah menggerebek rumah si Pitung di Rawabelong, Jakarta Barat. Dan ternyata di rumah itu yang ditemukan hanyalah beberapa keping uang benggolan senilai 2,5 sen yang tersimpan di bambu. Padahal
8 tahun, si Pitung telah melakukan aksi perampokan dengan sasaran saudagar yang dinilainya bersekutu dengan Belanda, yang telah mengeruk uang dan emas permata yang tidak sedikit nilai dan jumlahnya. Pada tahun 1999, bangunan ini dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya oleh Provinsi DKI Jakarta. Rumah Si Pitung menjadi ikon kisah perjuangan dan perlawanan masyarakat Betawi terhadap penjajahan Belanda, teman. Nah, untuk kalian yang masih penasaran tentang sejarah dan bagaimana rumah Si Pitung, bisa langsung datang di Museum Bahari Rumah Si Pitung, Marunda di Jakarta Utara, teman. Karena di dalamnya terdapat informasi dari Suku Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, baik berupa bangunan Rumah Si Pitung atau sejarah tentang Si Pitung. Tidak ada salahnya, teman, untuk menambah wawasan kita atau sekedar wisata budaya dan historis, juga ikut melestarikan budaya Betawi dan mengapresiasi bahwa pernah ada pahlawan Betawi bernama Si Pitung. Wah, seru sekali ya teman destinasi kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Dah, sampai ketemu lagi. Thanks for watching. Nantikan cerita seru lainnya tetap bersama Diary Cleo Mariam.